Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1589. Aku tidak punya ayah. Sekarang dia yakin mereka berdua bisa dengan mudah menyelamatkannya. Tetapi ternyata tidak. Mereka hanya menyaksikan Wang Guangyu menyerangnya. Jadi dia merasa terhina dan marah. Yang membuatnya makin marah adalah saudara Long baru saja menyelamatkannya dan bahkan mengatakan ingin membunuh Wang Guangyu. Namun, dalam sekejap mata, dia pergi menyelamatkan Wang Guangyu. Dia tidak tahu apakah saudara Long orang baik atau jahat. Jadi dia benar-benar marah sekarang, dan dia sangat membenci kedua pria itu, jadi dia berteriak. Ji Fei menatap Long Ke'er tanpa berkata apa-apa, tetapi menatap saudara Long. Bagaimanapun, ini adalah putri saudara Long, jadi tergantung bagaimana saudara Long menjelaskannya. Kakak Long awalnya ingin menyelamatkan Wang Guangyu lalu pergi, sedangkan Long Ke'er, dia akan menyerahkannya pada Ji Fei. Lagi pula, Ji Fei tidak akan melakukan hal buruk apapun pada Long Ke'er. Lebih penting dari Wang Guangyu, efektivitas tempur organisasi manusia serigala masih sangat kuat, dan dia sangat berharap kekuatan ini akan menggantikan kekuatan Su Zongtian. Namun tak disangka, Long Ke'er malah berteriak, sedangkan ilmu bela diri Ji Fei sangat tinggi, mustahil baginya membawa Wang Guangyu pergi dengan mulus, makanya dia tidak pergi sekarang. Siapa kamu? Long Ke'er menatap saudara Long dan bertanya dengan marah. Entah kenapa, dia merasakan keakraban, bahkan kedekatan, terhadap laki-laki ini. Sekalipun dia belum pernah melihat lelaki itu sebelumnya, bahkan meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dia merasa sangat dekat dengannya, seakan-akan dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itulah sebabnya dia ingin mengetahui identitas saudara Long lebih jauh. Saudara Long merasa sangat rumit ketika menghadapi pertanyaan Long Ke'er. Melihat kakak Long terdiam, Ji Fei pun ikut tersenyum dan terdiam, menatap ke arah kakak Long, ingin melihat seperti apa jadinya jika ayah dan anak itu saling mengenal. Saudara Long merasakan tatapan Ji Fei dan sangat kesal karena ia merasa ini merupakan penghinaan terhadap hatinya yang sombong. Lagi pula, si Kou Jinyan lah yang merasukinya hari itu. Jadilah Long Ke'er, itu bukan keinginannya. Ia mendengus dingin dan menatap Long Ke'er. Tahukah kau siapa ibumu? Long Ke'er tampak bingung. Mengapa tiba-tiba ia membicarakan ibunya? Secara naluriah, ia bertanya, siapa ibuku? Si Kou Jinyan, pemimpin Su Zonglen. Ketika saudara Long berbicara tentang wanita ini, nada suaranya terdengar tidak tepat. Apa? Bagaimana mungkin itu dia? Long Ke'er berseru. Lalu raut wajahnya yang rumit dan penuh pertimbangan muncul. Ia teringat kematian tragis Zheng Qiang, yang terus-menerus menyebut dirinya wanita tertua. Dan Su Zongtian bahkan berusaha melindunginya. Mungkinkah dia benar-benar putri pemilik Su Zonglen? Jika Anda memikirkannya dengan cermat, ini tampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Kalau tidak, mengapa pihak lain memanggil saya seperti itu? Reaksi Long Ke'er terhadap masalah ini sedikit tenang, yang melampaui harapan saudara Long, dan bahkan Ji Fei sedikit terkejut. Kakak Long bereaksi cepat. Sebelum Long Ke'er sempat bertanya kepada ayahnya, ia kembali berbicara, tahukah kau bagaimana ibumu meninggal? Perhatian Long Ke'er teralih dan ia menatap Ji Fei. Ji Fei lah yang menghancurkan jalan Suzong. Ji Fei lah yang membunuh orang. Tiba-tiba, ia merasakan sakit di hatinya, Ji Fei membunuh ibunya. Tetapi ia jatuh cinta pada Ji Fei. Ia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Mengingat masa kecilnya di Su Zonglen, meskipun si Kou Jinyan belum pernah melihatnya, ia sungguh bahagia, dibandingkan dengan pelatihan para pembunuh itu.
pelatihannya lebih seperti belajar seni bela diri daripada belajar membunuh. Jadi, menghadapi Ji Fei saat ini, tiba-tiba hatiku terasa rumit dan tak terjelaskan. Aku bahkan tak ingin menghadapi kenyataan ini, dan tak ingin tahu kenyataan ini. Jiwa ibumu akhirnya tercerai-berai dan dia takkan pernah bisa bereinkarnasi lagi. Ada kebencian sekaligus kegembiraan dalam nada bicara saudara Long. Kenapa? Long Ke'er hampir roboh ke tanah. Tapi untungnya dia ditopang oleh Su Piao Miao. Kematian cukup menyedihkan. Betapa tragisnya jika dia meninggal. Siapa yang melakukan ini? Rasanya aku ingin membunuh seseorang. Semua ini gara-gara Ji Fei. Demi menyelamatkan Li Ruoxi, dia memurnikan jiwa ibumu ke dalam tubuh Li Ruoxi. Sehingga Li Ruoxi yang dirasuki Gu Immortal dan koma bisa bangun. Ji Fei membunuh ibumu dengan sangat kejam. Perkataan saudara Long selanjutnya bagaikan dua pisau tajam, menusuk hati Long Ke'er dengan ganas, menghancurkan hatinya berkeping-keping. Ini tragis sekali. Ia menatap Ji Fei. Air matanya menggenang, tetapi air matanya tak kunjung jatuh. Ia hanya bertanya dan memastikan. Ji Fei menatap Long Ke'er yang marah. Ia merasa bersalah dan bahkan merasa kasihan pada Long Ke'er. Ketika saudara Long mengatakan ini tadi, dia tahu bahwa saudara Long ingin mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini, dan dia tidak menghentikannya. Apa yang seharusnya diketahui, cepat atau lambat akan diketahui, daripada menyembunyikannya. Lebih baik memberitahu Long Qir. Setelah mengetahuinya, mungkin dia akan bisa menghadapinya dengan lebih baik. Ketika Long Qir melihat Ji Fei tidak mengatakan apapun, dia tahu itu benar. Hatinya benar-benar hancur. Meskipun sebelumnya ia bertingkah seperti anak kecil dan tidak berperasaan di antara para wanita di sekitar Ji Fei, ia tetap sangat menyayangi Ji Fei dan berharap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Ji Fei. Namun kini, ia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Karena dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya dia. Apakah kamu sebodoh itu sampai tidak tahu siapa dirimu? Ternyata jiwa ibunya telah dimurnikan oleh orang lain. Berpikir tentang kemarin dan hari ini, ketika Ji Fei melihat bahwa dia dalam bahaya tetapi tidak mengambil tindakan, Long Qir tiba-tiba mencibir. Hahaha, Ji Fei, aku mengerti, jadi kau mengharapkan kematianku, karena kau membunuh ibuku dengan begitu kejam. Kenapa kau tidak membunuhku sekarang juga? Long Qir menatap Ji Fei, raut wajahnya berubah sangat yakin, dan ia dipenuhi keyakinan bahwa ia akan mati. Ji Fei juga sangat patah hati saat melihat reaksi Long Qir, tetapi beberapa hal akan terungkap cepat atau lambat, jadi lebih baik mengetahuinya lebih awal. Qir, apa yang baru saja dia katakan itu benar. Apa kau tahu identitasnya? Ji Fei menatap Long Qir dengan suara rendah. Saya sudah menebaknya, tepat ketika saudara Long menatap Long Qir dan ingin mengatakannya, Long Qir mengatakannya sendiri. Ekspresi kakak Long langsung berubah. Qir, Ji Fei sengaja memprovokasiku. Aku berhenti bicara. Si Kou Jinyan membesarkanku. Tapi kau tidak melakukan apapun. Jadi, jangan bicara apapun di sini. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Dan aku tidak akan menjadi alat yang bisa kau pergunakan. Dia menatap Ji Fei dan berkata, aku juga tahu kau memanfaatkanku untuk menemukan saudara Long ini. Sekarang tujuanmu telah tercapai. Aku tak lagi berguna bagimu. Siapa di antara kalian yang akan membunuhku? Ekspresi wajah Long Qir tegas. Nadanya tegas, dan dia tampak seperti sedang memohon kematian. Adegan ini sungguh menyayat hati bagi semua orang. Qir, kau salah paham. Aku ayahmu. Mana mungkin aku menginginkanmu mati, kata kakak Long cepat. Aku tidak punya ayah. Bab 1590 anggota organisasi manusia serigala aneh.
Long Keer berbicara dengan suara yang dipenuhi kesedihan yang tak berujung, yang membuat orang-orang merasa sangat tidak nyaman. Meskipun saudara Long tidak begitu menyayangi putrinya, ia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan ketika mendengar kata-kata putrinya. Ayah dan anak perempuannya terhubung erat di hati. Ikatan batin yang mendalam di hati mereka membuat persahabatan di antara mereka terjalin dan tak terpisahkan. Jadi, dia benar-benar patah hati, terutama ketika saya berpikir tentang ketidakpedulian selama bertahun-tahun. Saya merasa semakin sedih dan marah. Sedangkan Ji Fei, ia lebih bersimpati pada Long Keer. Long Keer polos, bahkan menyedihkan. Seharusnya ia memiliki keluarga sendiri, kasih sayang seorang ibu dan seorang ayah, tetapi semua ini terjadi karena dirinya. Ia harus menanggung kebencian di antara orang tuanya dan menjadi titik temu kemarahan mereka. Hal ini membuatnya tidak mengenal orang tuanya sejak kecil, dan setelah ia mengetahuinya, berakhir seperti ini. Jika itu dia, mungkin dia juga akan merasakan sakit yang sama di hatinya. Melihat Long Keer, Ji Fei merasa malu karena telah memanfaatkannya. Long Keer menangis dan mencibir. Apa, kalian semua ingin menjadi orang baik sekarang, dan tidak ingin aku mati, kan? Munafik, kalian semua munafik. Ayah munafik yang tidak mencintai putrinya sendiri. Pria munafik yang memperlakukan orang lain seperti orang bodoh padahal mereka mencintaimu. Aku benci kalian, aku akan membenci kalian seumur hidupku. Haha, setelah Long Keer selesai berbicara, dia tiba-tiba tertawa sedih, lalu melepaskan diri dari tangan Su Piao Miao dan berjalan pergi sendirian. Melihat kepergian Long Keer, baik kakak Long maupun Ji Fei merasa sangat sedih. Kakak Long merasa berhutang budi kepada Long Keer dan merasa kasihan pada putrinya. Ji Fei lebih menyalahkan dirinya sendiri karena memanfaatkan perasaan Long Keer untuk memancing Long Ge. Tindakannya agak terlalu keji dan menyakiti perasaan Long Keer yang sebenarnya. Tatapan kedua pria itu bertemu, dan wajah saudara Long memucat. Ia perlahan berkata, Ji Fei, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Kita selesaikan masalah ini lain hari. Ji Fei sedang tidak ingin menyerang kakak Long hari ini. Lagi pula, dia sudah berbuat salah pada Long Keer. Lain kali kita bertemu, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Lagi pula, kita semua tahu apa yang kita pikul. Ji Fei memandang Wang Guangyu, dia harus mati. Apa yang terjadi antara kamu dan keluarga Wang tidak ada hubungannya denganku, aku tidak peduli. Saudara Long tidak lagi tega menaklukkan organisasi manusia serigala dan mengejar Long Keer. Hanya 3 orang yang tersisa yaitu Ji Fei, Su Piao Miao dan Wang Guangyu. Wang Guangyu sedikit gugup, terutama ketika mendengar Ji Fei telah membunuh Wang Tua, yang membuatnya semakin gugup dan takut. Ini pasti master sejati, kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Dia menatap Ji Fei dengan ekspresi waspada di wajahnya. Diam-diam ia melirik ke arah asal mereka dan mendapati anak buahnya perlahan-lahan berkumpul di sekelilingnya. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka semua adalah anggota organisasi manusia serigala dan telah menjalani pelatihan khusus. Hal ini membuatnya perlahan-lahan tenang. Ji Fei, apa kau ingin membunuhku? Wang Guangyu sengaja meninggikan suaranya untuk mengingatkan orang-orang yang dibawanya. Ketika orang-orang itu mendengar nama Ji Fei, mereka sedikit tertegun dan terkejut pada awalnya. Tetapi mereka segera mengambil keputusan dan segera berkumpul. Meskipun Ji Fei sangat kuat, mereka tidak takut. Mereka masih sangat bersedia bekerja sama dengan Wang Guangyu, tuan muda yang bersedia berbagi semua keindahan dengan mereka. Tatapan Ji Fei dan Su Piao Miao tertuju pada ke-6 orang yang berlari mendekat. Ekspresi mereka sedikit berubah,
dan mereka saling memandang, jelas sedikit bingung. Soalnya, dibandingkan dengan mereka yang baru saja kutemui di Charming Food Generation, temperamen dan kemampuan mereka jelas berbeda. Rasanya mereka orang yang berbeda. Ada apa ini? Wang Guangyu merasa lebih tenang saat melihat keraguan dan bahkan pikiran mendalam di wajah Ji Fei. Ji Fei, kusarankan kau untuk melepaskanku dan jangan melawanku sampai mati. Lagi pula, jika kau melepaskanku, aku bisa mengabaikan kematian Wang Kaifu. Nada bicara Wang Guangyu menjadi jauh lebih mendominasi, seolah ia telah menjadi orang yang berbeda. Wang Kaifu, Ji Fei tak kuasa menahan diri untuk mengulanginya ketika mendengar Wang Guangyu memanggilnya dengan nama aslinya, tanpa emosi sedikit pun dalam nada suaranya. Sekalipun kedua orang itu tidak mempunyai perasaan satu sama lain, setidaknya mereka telah bekerja bersama begitu lama. Bagaimana mungkin mereka tidak mempunyai perasaan sama sekali? Wang Guangyu sama sekali tidak peduli menghadapi rasa ingin tahu Ji Fei. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Ya, dia Wang Kaifu. Awalnya dia bukan kakekku. Dulu dia hanya memperlakukanku seperti anjingnya, dan aku bersedia menjadi anjingnya demi mengendalikan organisasi manusia serigala. Dia memanfaatkanku untuk melakukan sesuatu, dan aku memanfaatkan identitasnya untuk mengendalikan organisasi manusia serigala. Jadi, dia kuat secara individu, tapi aku tidak hanya kuat secara pribadi, tetapi juga kuat di belakang organisasi manusia serigala." Setelah Wang Guangyu selesai berbicara, seluruh sikapnya berubah, memperlihatkan sedikit kesombongan dan dominasi. Para anggota organisasi manusia serigala di belakangnya juga menjadi percaya diri dan mendominasi, dan tidak ada rasa takut di mata mereka saat mereka melihat Ji Fei. Ji Fei tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wang Guangyu sebelumnya, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia begitu percaya diri dengan anggota organisasi manusia serigala di depannya. Apakah Wang Guangyu tidak tahu tentang dua anggota manusia serigala yang telah membuat masalah di rumah Fei Tang dan telah diurus olehnya? Atau apakah dia hanya lupa? Dan bisakah kedua orang di depanku ini menjadi musuhku? Ji Fei menatap Wang Guangyu dengan ekspresi penuh tanya, seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. "Ji Fei, aku tahu kau meremehkan kami, kau pikir kami tidak sebanding denganmu. Tapi kau bisa tahu kalau kau mencoba." Setelah Wang Guangyu selesai berbicara, dia mundur. Menabrak, dalam sekejap, dua pria melangkah maju dan menghalangi Wang Guangyu di belakang mereka. "Biar ku coba." Setelah Su Piaomiao selesai berbicara, ia bergerak dan sudah berada di depan kedua orang itu. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tangannya, mencoba menjatuhkan kedua orang itu. "Cantik, kamu cantik sekali. Tidak bisakah kamu bersikap lembut sedikit? Kurasa lebih baik kalau kamu yang mengambil inisiatif di ranjang. Aku sangat menyukainya." Kedua anggota organisasi manusia serigala itu tidak takut dengan serangan itu, tetapi malah bercanda dan bahkan saling menggoda. Hal ini membuat Su Piaomiao sangat marah, dan dia menyerang lebih keras lagi. Namun kedua lelaki itu menghadapi telapak tangan ilusi itu tanpa rasa takut, dan melambaikan telapak tangan mereka untuk menyambutnya pada saat yang sama. Bang, suara 4 telapak tangan beradu terdengar. Kedua orang dari organisasi manusia serigala itu tidak bergerak, begitu pula Su Piaomiao. Namun, mata Su Piaomiao penuh dengan keterkejutan. Awalnya ia mengira bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan satu tamparan, tetapi ia tidak menyangka lawannya begitu kuat, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kedua anggota organisasi manusia serigala itu langsung menunjukkan senyum mesum di wajah mereka dan berkata, "Gadis, apa kau masih kejam? Biarkan aku mendekatimu." Begitu kata-kata itu terucap, tangan lainnya dari kedua orang itu terulur ke arah Su Piaomiao pada saat yang bersamaan.
Gerakannya cepat, matanya dipenuhi nafsu dan keserakahan. Su Piaomiao yang terkejut belum bereaksi dan hendak ditangkap. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku menjadi ringan dan Ji Fei menarikku kembali ke dalam pelukannya. Ah! Su Piaomiao mencondongkan tubuh ke pelukan Ji Fei dan mengeluarkan erangan yang sangat seksi dan menggoda. Kedua anggota organisasi manusia serigala terkejut mendengar ini. Mereka pikir mereka akan menangkap Ji Fei. Tetapi karena Ji Fei tidak menangkapnya, mereka marah dan berkata, "Ji Fei, kau menghancurkan rencana kami." Begitu kata-kata itu terucap, kedua pria itu menyerang Ji Fei secara bersamaan. Bersambung.